inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara masif kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Lanjutkan. Polri siap mengerahkan segala sumber daya. Polri menargetkan pendirian 100 SPTG. Apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program Merah Putih. Pemirsa, di bawah langit Indonesia yang penuh harapan, berbagai pihak berdiri tegak dan bersinergi mengawal mandat besar melalui program Makan Bergizi Gratis menuju bangsa gemilang. Kita dengar suara yang menggema dari pemimpin negeri. Presiden Prabowo Subianto berkata, lanjutkan. Ini bukan sekedar seruan, ini adalah komitmen kita untuk melangkah maju bersama. Tidak hanya menjaga keamanan, Polri pun turut berpartisipasi mengawal masa depan bangsa. Ya pemirsa, malam ini Merah Putih mengajak Anda untuk membahas tentang satu program pemerintah yang sedang dijalankan dan menyangkut masa depan bangsa, khususnya generasi muda, penerus cita-cita bangsa, yaitu program Makan Bergizi Gratis. Dan Polri memang punya tanggung jawab besar, salah satunya adalah diminta oleh Kepala Negara untuk menjamin program MBG ini berjalan dengan sukses lancar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nusantara TV berkomitmen juga untuk mengawal program pemerintah ini, dan malam ini kami ajak Anda untuk bersama-sama mendiskusikan terkait topik malam ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Polri kawal MBG. Presiden mengatakan lanjutkan. Baik pemirsa, selain melalui Nusantara TV, saksikan juga program kami live streaming di official Nusantara TV, channel YouTube kami. Anda bisa like, share, subscribe, dan jangan lupa Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan melalui kolom chat yang ada di YouTube terkait topik diskusi kita malam ini. Baik, sebelum memulai diskusi, saya perkenalkan narasumber yang menjadi panelis dalam kegiatan atau program Merah Putih malam hari ini. Di sebelah kanan saya, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 1 BGN, Sony Sanjaya. Apa kabar, Jenderal? Baik. Sehat? Salam presisi. Salam presisi. Oke. Beliau baru berulang tahun, ya, beberapa hari lalu, ya. Baik, kemudian di sebelahnya beliau adalah ahli gizi dari Universitas Indonesia, Sandra Fikawati. Bu Sandra, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. sehat. Iya. Kalau Bu Sandra lihat saya bilang gizi. Menurut Bu Sandra, gizi saya aman nggak? Aman Gimana, Jenderal? banget. Gizinya 55. Asik. Seimbang berarti ya. 55. Oke, baik. Dan kami juga menghadirkan narasumber sebagai panelis malam ini melalui sambungan Zoom. Mari kita sapa satu persatu. Di ujung sana lewat Zoom sudah hadir juga Wakil Kepala Satuan Tugas MBG dari Polri, yaitu Irjen Pol Nurworo Danang SIK. Selamat malam, Jenderal Nurworo. Apa kabar, Jenderal? Ya, meski saya belum bisa mendengar suaranya, tetapi dari wajahnya Pak Danang pasti sudah siap, ya. Terima kasih, Jenderal Danang sudah bersama kami. Kemudian ada juga melalui sambungan Zoom, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI, Zainul Munasihin. Pak Zainul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Zainul. Sony, Pak. Iya. Tak tungguin di studio loh, Pak. Iya, mohon maaf ada panggilan mendadak. Siap, ya, panggilan tugas. Selamat bertugas, tetapi tetap bersama kami ya, Pak Zainul, ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bersama kami Diskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arief Budiman. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mas Doni. Mohon maaf, suara agak kurang bagus. Mohon izin, Jenderal, dengan Kombes Arief Budiman, Diskrimsus Jawa Tengah.
Siap. Nah, ini kalau suaranya beliau agak serak-serak, itu tandanya memang lagi kelelahan, fokus ngurusin makan bergizi gratis ya. Semoga cepat pulih kembali, Bapak-bapak. Baik, pemirsa, Terima kasih, mari Pak. segera kita lanjutkan memulai diskusi malam ini, dan untuk mempertajam pembahasan kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan ke-79 Hari Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri yang digelar di Monumen Nasional Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri mendukung penuh program makan bergizi gratis. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa per Juni 2025 sudah ada 139 SPPG. Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG, dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak. Langkah ini pun diharapkan mewujudkan program Astecita Presiden Prabowo Subianto dengan baik, di mana sejumlah elemen bangsa berkolaborasi menyukseskan program pemerintah. Jurnalis MTV melaporkan. Mari kita diskusi malam ini, dan malam ini kami juga kedatangan teman-teman dari mahasiswa Universitas Empu Tantular, teman-teman dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo semua, apa kabar? Selamat malam. Gimana salam komunikasi atau salam Empu Tantular gimana? Itu mah salam stay tune. Oke, terima kasih, dan juga Bapak Ibu yang hadir bersama kami di studio malam ini. Kita mulai diskusi. Saya izin ke Jenderal Danang dulu. Pak Danang, ini perintah Presiden lanjutkan. Satu kata lanjutkan, tetapi konsekuensinya itu sangat luas dan berat. Komentar Jenderal Danang gimana? Ya, ini bagian dari komitmen Polri, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa Polri sebagai aparatur pemerintah mendukung penuh program makan bergizi gratis pemerintah ini dengan berupaya mewujudkan SPPG di seluruh Indonesia. Ini bagian juga untuk percepatan pemberian pelayanan makan bergizi gratis pada sasaran penerima, sehingga Polri komitmen untuk bisa membangun dapur-dapur SPPG di seluruh Indonesia. Ini tentunya menjadi tanggung jawab dan kontribusi Polri secara langsung dalam
program makan bergizi pemerintah ini. Ya, Jenderal, ini anggaran untuk membangun dapur SPPG ini anggaran rutin atau ada anggaran khusus? Anggaran untuk membangun SPPG Polri ini bisa diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, Polri mengupayakan untuk bisa menggunakan anggaran dari koperasi. Polri mempunyai Polda, mempunyai Polres, jajaran yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga di Polda dan Polres ini mempunyai koperasi yang dikelola oleh anggota untuk mendukung kesejahteraan anggota, dan anggaran yang ada di koperasi ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan SPPG untuk bisa mendukung program pemerintah. Demikian juga Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian bekerja sama dengan Bank Himbara, termasuk juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan Polri khususnya dalam pengelolaan SPPG ini untuk bisa juga mendukung pembiayaan pembangunan SPPG yang dikelola oleh Polri. Ya, hebatnya target 100 dapur SPPG lebih dari 130 bisa tercapai. Rahasianya apa, Jenderal Danang? Ya, ini menjadi komitmen dari Bapak Kapolri sebagaimana Bapak Presiden menargetkan pembangunan SPPG 30.000 di seluruh Indonesia dengan sasaran penerima 82,9 juta. Nah, tentunya ini memerlukan dukungan berbagai pihak, khususnya Polri mengambil peran memberikan dukungan dan kontribusi untuk percepatan pembangunan SPPG ini dengan mendorong seluruh polres-polres jajaran untuk bisa membangun SPPG di wilayahnya. Nah, tentunya ini menjadi komitmen Bapak Kapolri dan seluruh Kasatwil, para Kapolda, Kapolres di jajaran untuk bisa merealisasikan target dari Bapak Presiden dan juga mempercepat implementasi pelayanan MBG gratis ini kepada sasaran penerima, baik itu anak-anak pelajar, kemudian ibu hamil, menyusui maupun juga balita. Ini tentunya komitmen dari Polri bahwa Polri senantiasa mendukung program pemerintah, sebagaimana juga Polri juga mendukung program ketahanan pangan yang beberapa waktu ini sudah dilaksanakan, khususnya dalam penanaman jagung. Ini diharapkan juga termasuk juga penanaman tanaman pekarangan yang nantinya juga hasilnya ini bisa untuk mendukung pemenuhan bahan baku bagi dapur-dapur SPPG yang dikelola oleh Polri. Ya, saya ke Brigjen Sony. Jenderal Sony, ini yang paling penting adalah distribusinya. Kalau dapurnya sudah lebih dari 130 ya, tetapi kan dia harus bisa mendistribusikan ke titik-titik yang memang menjadi target dari pemerintah. Strateginya seperti apa untuk pendistribusiannya? Terima kasih. Ya, silakan Aman, Jenderal. Ya. Jadi sampai saat ini sudah ada 1.865 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Itu dari bulan Januari ya, mulai tanggal totalnya 6. Ya? Iya, dari tanggal 6. Jadi cepat juga alhamdulillah ya, cepat dan masif sudah menyebar. Nah, kemudian distribusi memang merupakan salah satu hal yang krusial. Jadi pada saat SPPG itu akan beroperasi, jadi perencanaannya adalah setiap kepala SPPG harus membuat peta atau geospasial, titik-titiknya di mana saja. Kemudian di dalam petunjuk teknis kami menentukan bahwa sasaran atau penerima manfaat itu tidak diupayakan tidak lebih dari 3 km. Dari dapur? Dari dapur. Okay. Kemudian juga tidak lebih dari 20 menit pengantarannya itu. Nah, dan tentu ini bergantung kepada geografis ya, karakter geografisnya. Nah, itu salah satu perencanaan. Kemudian juga
kendaraannya seperti apa sih yang digunakan sehingga agar efektif ya, tidak efektif. Jangan sampai misalkan membawa makanan banyak nanti tumpah di jalan. Iya. Nah, jadi memang kami Kemarin udah rancang. display kan waktu hari ulang tahun Betul, Polri. ya. Jadi, nah itulah jenis-jenis. Jadi memang tidak ada yang harus merek tertentu, tetapi setidaknya aman digunakan dan juga tidak harus roda 4, bergantung kepada karakteristik daerahnya. Kondisi alam juga ya. Saya lihat kemarin ada yang menggunakan roda 3 juga ada ya. Iya. Jadi seperti itu. Yang penting Pak, itu kendaraan surat-suratnya aman Pak. Jelas. Oke, saya balik lagi ke Semarang dulu nih. Saya pengen tanya seperti apa implementasi di Jawa Tengah ya, Pak Arief Budiman. Apa yang kemudian menjadi pilot project di Jawa Tengah itu sehingga bisa dicontoh ke daerah-daerah lain? Silakan. Baik, terima kasih Mas Doni. Mohon izin Jenderal. Sebagaimana arahan Bapak Kapolri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dari Polda Jawa Tengah, pertama kali melaksanakan pembangunan yaitu SPPG yang ada di Rejosari. SPPG tersebut adalah ukuran 15 kali 26 meter dan kemudian menjadi pilot project pertama kali sehingga kemudian hari ini sudah beroperasional. Pasca kegiatan pembangunan untuk SPPG Rejosari Polda Jawa Tengah, kemudian Bapak Kapolda menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Danang, bagaimana kemudian kita mengkolaborasikan koperasi-koperasi melalui Pemkopol yang ada di masing-masing Polres untuk menjadi bagian dalam rangka menyukseskan program MBG itu sendiri. Sehingga kemudian Bapak Kapolda memerintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap 35 Primkopol yang ada di masing-masing Polres di jajaran Polda Jawa Tengah. Dari 35 Primkopol tersebut kemudian dilihat terkait dengan aset, kepemilikan, likuid dan sebagainya. Dan dari 35 Primkopol dimaksud didapatkan 24 Primkopol Polres dinyatakan memiliki laporan keuangan yang sehat dan kemudian juga jumlah aset dan dana likuid yang mencukupi untuk kegiatan pembangunan dapur SPPG. Atas inisiatif dan verifikasi dimaksud, maka kemudian masing-masing Polres menindaklanjuti dengan melakukan pembangunan dapur SPPG sebagaimana yang kemudian kemarin telah dilaksanakan groundbreaking oleh Bapak Kapolri langsung. Dan sebagai informasi bagi Mas Doni, kami laporkan juga dari 24 SPPG yang kemarin sudah dilaksanakan groundbreaking dan mulai proses pembangunan, sudah dilaksanakan cek geospasial terkait dengan coverage siswa-siswa mulai dari TK, SD, SMP, dan SMK sebagaimana penerima manfaat daripada dapur MBG di masing-masing SPPG Polres. Kami sampaikan juga dari 24 SPPG yang kemarin sudah dilaksanakan groundbreaking secara paralel juga melakukan pendaftaran secara online dan 9 diantaranya sudah terbit ID SPPG dari BGN. Demikian mungkin sekilas update dan perkembangan dari Jawa Tengah. Oke, artinya leading sektornya itu ada di Primkopol di tingkat Polres atau Polresta ya, begitu ya Pak Arief ya? Betul sekali Mas Doni. Nah tadi menarik Anda katakan bahwa dari primer koperasi yang kemudian sudah diperiksa itu mereka, kalau bahasa saya artinya mereka sudah siap dengan modal kerja awal begitu ya? Betul sekali, betul sekali. Oke, berapa sih modal kerja awal itu di tiap-tiap dapur itu? Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman kami, mulai dari pembangunan awal sampai dengan operasional dan kemudian berjalan, variatif, Mas Doni, kurang lebih antara sekitar 2 sampai dengan 2,4 miliar, dan itu sudah beroperasional. Tergantung dari spesifikasi maupun juga material yang digunakan. Namun secara prinsip, untuk spesifikasi teknis sebagaimana yang telah menjadi syarat dan ditetapkan oleh BGN, semuanya harus diikuti. Ya, itu semua dari BGN ya, dari pusat ya, spesifikasinya ya, standarisasinya ya? Betul, dari BGN melalui jajaran Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke kami, jajaran Polda, sehingga mulai desain, kemudian spesifikasi, semuanya adalah menginduk sebagaimana spesifikasi yang telah ditetapkan. Oke. Saya geser dulu ke Pak Zainul. Pak Zainul,